Regrettably, it is now clear that our call for reform was not heeded. Human rights abusers continue to serve on and be elected to the council. The world's most inhumane regimes continue to escape scrutiny. Therefore, as we said we would do a year ago, if we did not see any progress, the United States is officially withdrawing from the UN Human Rights Council. Mengejutkan, Dewan HAM PBB surati kepolisian terkait penangkapan Munarman sudah melanggar HAM. Simak berita ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di Aktual TV, tajam dan terpercaya. The United States re-engages. We urge the Human Rights Council to look at how it conducts its business. He says the U.S. will focus on ensuring that the Council upholds high human rights standards and that those with the worst records should not become members. Million Uyghurs have been arbitrarily detained in extra-legal political re-education camps. I need to ask the Islamic Group of Nations at the OIC. Kita dihebohkan oleh berita dan juga video yang beredar tentang peristiwa penangkapan Saudara Munarman di kediamannya yang dilakukan pada sore hari, dan kemudian kita melihat bahwa Saudara Munarman diseret sedemikian rupa bahkan tidak sempat menggunakan sandal jepitnya atau alas kaki untuk masuk ke dalam mobil, dan kemudian tiba di markas kepolisian dengan ditutup matanya dan diborgol. Oke. Jadi biasanya kalau dalam kasus-kasus semacam ini, apakah memang seperti itu prosedurnya? Para tersangka ini tidak bisa ditemui oleh keluarga dan oleh para pengacaranya? Ya sebenarnya kalau menurut pertimbangan hak asasi manusia itu tidak bisa ya, karena bagaimanapun juga seorang tersangka ini kan harus ada asas presumption of innocence, artinya tetap dianggap tidak bersalah gitu kan sebelum ada putusan pengadilan ikrah gitu kan. Kemudian di dalam proses itu hak-haknya penuhi, dihormati gitu kan, tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum, tidak boleh ada intimidasi atau tidak boleh ada pelanggaran HAM gitu kan ya, yang mencakup semua yang tadi saya jelaskan tadi. Artinya kita harus menghormati itu gitu kan. Ini perlu catatan serius, dan perlu saya tekankan, Pak Munarman ini bukan koruptor yang nyolong triliunan duit negara, bukan seseorang yang membuat bencana kemanusiaan besar-besaran, bukan seseorang yang menembaki pejabat-pejabat militer yang sangat serius ya tindakannya seperti di Papua ya, bukan pembunuh ya berdarah dingin yang membantai manusia gitu. Beliau ini justru orang yang concern dengan penolakan aksi-aksi yang terkait dengan teror dan mengganggu ketentraman umum seperti itu kan. Makanya beliau menginisiasi ya tentang FPI itu, bagaimana FPI itu supaya paradigmanya berubah ya dari kekerasan menurut pandangan luar gitu kan menjadi banyak bantuan kemanusiaan, bantu bencana, lebih humanis kan gitu, dan mengedepankan pendekatan hukum ya, melakukan judicial review, surat menyurat ya dibanding kekerasan atau fisik ya seperti itu. Ini kan sebenarnya baik. Sangat sulit akal sehat kita menerima ketika orang seperti Pak Munarman yang idenya brilian seperti itu kemudian dipaksakan untuk terlibat pada aksi-aksi terorisme. Ya sebenarnya beliau sangat menantang. Kalau kita kaitkan dengan Saudara Munarman yang berprofesi sebagai seorang advokat, seorang pembela hukum, tidak ada hal-hal yang saya kira terkait dengan hal ini. Misalnya, apakah Saudara Munarman melakukan perbuatan kekerasan atau menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup dan seterusnya. Apalagi kemudian yang dituduhkan itu hanya berdasarkan sebuah video yang terjadi pada tahun 2014-2015, itu yang kita dengar di berita. Video Saudara Munarman hadir di dalam sebuah acara seminar yang ternyata setelah itu ada kegiatan pembaiatan terhadap ISIS. Secara personal, Anda sendiri tidak meyakini bahwa Pak Munarman terlibat dalam kasus terorisme?
1000% saya tidak yakin, karena saya kenal beliau sudah cukup lama dan tidak pernah saya mendengar ya kemudian ada ide dari dia gitu kan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan hukum negara, apalagi hukum agama. Dan terorisme itu bertentangan ya dengan hukum agama dan juga hukum negara. Pihak kuasa hukum Munarman mengatakan prihatin atas penangkapan Munarman. Sugito Atmo menduga penangkapan kliennya hanya rekayasa karena sikap politik dan pernyataan Munarman selama ini yang kerap menimbulkan pro dan kontra. Sugito mengaku khawatir bahwa yang dilalui bukan merupakan proses hukum, melainkan sikap politik Munarman yang selama ini melatar belakangi hingga membuat ia diteroriskan. Seperti diketahui, Munarman ditangkap sebagai tersangka atas tindak pidana terorisme. Ia ditangkap terkait kegiatan baiat terhadap negara Islam di Irak dan Suriah, Jakarta, Makassar, serta Medan. Menurut Sugito, kegiatan baiat yang dikaitkan dengan Munarman sudah terjadi cukup lama. Terlebih, Munarman dan petinggi FPI lainnya sudah secara terbuka menolak ISIS. Terlepas hal itu, namun Sugito yakin akan terungkap fakta yang sebenarnya tentang penyebab kliennya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Sugito mengatakan hingga kini tim kuasa hukum dan keluarga belum ada yang dapat bertemu dengan Munarman di Polda Metro Jaya. Dihubungi secara terpisah, anggota tim kuasa hukum Munarman Aziz Yanwar akan segera mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan upaya pra-peradilan. Aktivis kemanusiaan Papua Natalius Pigai angkat bicara soal penangkapan Munarman. Ia pun membeberkan sosok sebenarnya ex-sekretaris umum FPI tersebut seperti yang dia ketahui. Lewat cuitan di Twitter, Natalius Pigai mengenal Munarman sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Palembang. Selain itu, kata Pigai, Munarman juga merupakan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Koordinator Kontras. Akan tetapi, Pigai mengaku tak menyangka Munarman tiba-tiba bergabung di FPI. Adapun saat di FPI, menurut Pigai, Munarman kerap membantu membangun gereja HKBP. Bahkan lanjut Pigai, Munarman juga dikenalnya kerap membantu membangun rumah janda Kristen dan korban sosial. Maka dari itu, mantan komisioner Komnas HAM ini meminta semua pihak agar menyelidiki terlebih dahulu latar belakang terkait siapa Munarman sebenarnya. Pasalnya, Pigai mengaku khawatir jangan sampai penangkapan Munarman seperti ibarat pagar makan tanaman. Densus 88 anti teror Polri menangkap mantan petinggi organisasi masyarakat Front Pembela Islam Munarman. Munarman ditangkap di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa ini. Namun, Yusri, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan secara terperinci terkait penangkapan Munarman tersebut. Saat ini tim Densus 88 akan melakukan penggeledahan di kawasan Petamburan, Jakarta Barat. Kabag Penumdiv Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan mengungkapkan bahwa Munarman ditangkap pada pukul 15.00 oleh tim Densus 88. Ahmad menuturkan Munarman diduga terlibat dalam aksi pembaiatan di UIN Jakarta, Medan, juga Makassar, Sulawesi Selatan. Baiat itu juga diduga terkait menggalang dukungan simpatisan ISIS di Indonesia. Munarman disebutkan di bawah aparat kepolisian ke Mapolda Metro Jaya. Ex kuasa hukum FPI Aziz Yanwar menegaskan Munarman tidak pernah mendukung aksi terorisme. Terkait dugaan baiat yang dilakukan Munarman di 3 kota berbeda, Aziz menjelaskan bahwa Munarman hanya memberikan ceramah biasa. Saat memberikan ceramah, Munarman justru mengajak masyarakat untuk tidak melakukan aksi terorisme. Aziz pun menilai penangkapan Munarman terlalu prematur dan merupakan bentuk fitnah dari kepolisian. Pria kelahiran Palembang 16 September 68 ini mengawali karirnya dari bawah. Munarman terjun ke dunia advokasi saat bergabung dengan YLBHI. 2 tahun kemudian karirnya menanjak dengan menjadi Kepala Operasional LBH Palembang. Pada medio 99-2000, ia menjadi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh dan pindah ke sana, hidup terpisah dari anak dan istrinya. Karirnya berlanjut hingga menduduki posisi Koordinator Badan Pekerja Kontras. Dengan sederet jabatan itu, tak heran jika Munarman kemudian terpilih sebagai Ketua YLBHI periode 2002-2007. Pada 2 bulan masa kepemimpinannya, ia membuat gebrakan dengan mengungkapkan kondisi YLBHI yang mengalami krisis keuangan. Apabila tidak ada suntikan dana segar, ujar Munarman, YLBHI berikut 14 cabang LBH akan kolaps. Dewan Pengurus terpaksa mengambil keputusan kurang populer, yakni memotong gaji para staf 50% dan tidak pula membayarnya tunjangan hari raya. Lebih lanjut, Munarman menggelar malam dana
Dari acara sosial tersebut terkumpul 1 miliar.